wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala sholihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Yang saya hormati Ustadz Wahidi LC, yang saya hormati Bapak Haji Sahlan Tolerir selaku penasehat Musra Asyari, yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Fauzi selaku Ketua Takmir Musra Asyari, Bapak Sohibul Umam selaku Persepuh Musra Asyari, dan jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni salat berjamaah maghrib dan juga dengan kajian Islam dengan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana ajarnya tetap kita pegang teguh pada sampai saat hari ini, yakni agama Islam. Mudah-mudahan ibadah kita tadi bisa membawa syafaat kita di akhir zaman nanti dan bisa bertemu dengan beliau baginda Rasulullah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang bulan kemarin insya Allah materinya tentang syirik yang sering kita jumpai, tapi kita tidak sengaja bahwa kita telah melakukan syirik kecil. Syirik kecil kalau kita tidak sadar, tidak segera mengetahui bahwa itu syirik, akan menjadi besar, dan syirik tidak dosa yang besar. Mungkin kalau kemarin belum selesai kajian, mungkin akan ditambahkan oleh Ustadz Wahidi nanti, karena kita nggak tahu tentang syirik ya. Ini satu contoh ketika dulu saya menikah dengan istri saya, itu ditanyai wetonnya berapa gitu. Ketika saya tanya, lah wetonnya adik berapa? 7, dan 7 baik dengan berapa? 9, ya saya 9 berarti sementing akan nikahnya lancar. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah, mari kita dengarkan mungkin seperti syirik mungkin masih banyak sekali contoh-contoh yang perlu kita telaah bahwa kita tidak sengaja melakukan syirik. Oleh itu mari kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Wahidi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa menambah dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengumuman untuk minggu depan, insya Allah pada bulan November akan diisi oleh Bapak Ustadz Ubaidillah, karena minggu pertama Bapak Ubaidillah. Dari sekian, dari saya sekian, isinya soal mustaqim. Bila bisa bilakan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahidi. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana zidna 'ilman. Para bapak, para ibu sedaya jamaah salat maghrib ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan meneruskan pembahasan kita di pertemuan yang lalu, hingga menikah pembahasan tentang macam-macam syirik kecil. Menawi di pertemuan yang lalu sudah kita bahas wonten riya,
pamer, kemudian wonten tatoyur, menganggap sial waktu, menganggap sial tempat, terus menggantungkan nasib datang makhluk yang kemudian mempengaruhi saking tindakan kita. Niku sedayane sampun kita bahas. Dan sebagian sudah kita bahas hingga menika tentang seseorang yang berbuat kebaikan namun tujuannya adalah kanggene mengharapkan dunia. Jadi seseorang yang dia berbuat dengan amalan akhirat, tetapi yang diinginkan itu adalah keduniaan. Yang pertama, menawi wonten tiyang niku berbuat kebagusan, berbuat ibadah, tapi tidak pernah mengharapkan di dalam ibadahnya itu pahala saking Allah. Sholat kanggene kesehatan misalnya, poso kanggene supados sehat, dia berangkat umroh haji untuk berniaga, dia mencari ilmu, belajar ilmu agama untuk mencari ijazah misalnya, atau mencari titel, pokoknya yang berbau keduniaan, dan hanya itu yang dia harapkan, maka keadaan orang yang seperti ini tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, malah justru dosa. Ya. Malah justru dia berbuat kesyirikan. Mergi napa kok diarani kesyirikan? Karena seharusnya ibadah itu kanggene Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah kepada. Menawi ibadah niku nggih kanggene Allah, mboten kanggene keduniaan. Niki supados kita pahami. Karena betapa banyak orang-orang yang berbuat kebagusan tapi tidak menyadari niatnya niku kanggene nopo. Niku keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang nomor dua, ada orang yang beramal soleh, niatnya sampun ditepakno, mengharap pahala dari Allah. Nah, yang pertama kan bukan mengharap pahala dari Allah, melakukan ibadah. Sing pertama niku mboten mengharap pahala Allah. Sing nomor loro niki beribadah mengharap pahala Allah dan juga memiliki maksud, memiliki tujuan untuk memperoleh bagian atau faedah keduniaan sebagaimana akibat dari amalan tersebut. Ya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, jaluk sepurana Allah, perbanyak mengucapkan istighfar itu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nah, setelah ayat itu niku Allah niku memberikan faedah
menyebutkan manfaat dari istighfar. Yursilis samaa alaikum midrara. Awakmu iku lek gelem istighfar, Allah itu bakal mengucurkan, ya, mengirim hujan yang sangat lebat. Itu kan faedah. Makanya kita niki menawi salat istisqa, ya. Salat istisqa itu menawi khatib menyampaikan khutbah. Ketika ditutup khutbah itu mengajak sedaya para jamaah salat istisqa itu untuk beristighfar. Ya. Hujan itu materi. Jadi itu bukan perkara akhirat, itu perkara keduniaan. Lek wonten tiyang istighfar, artine istighfar itu jaluk ridho saking Allah. Ya Allah, kula niki salah ngeten-ngeten. Kula niki nyuwun ngapunten. Tapi wonten artine niku wonten karepe menawi istighfar niki saged menghapus dosa kula, mugi-mugi yang menjadi penghalang antara rezeki Allah dengan saya itu dihapus dengan dosa niku wau. Mudah-mudahan rezekine lancar. Nah, yang semacam ini niku mboten diarani syirik. Nggih. Mergi tasih wonten embel-embel napa? Karena Allah niku wau. Lek sing pertama kan tidak mengharapkan pahala dari Allah. Hanya semata-mata berharap keduniaan. Yang keadaan yang nomor dua ini, dia beribadah kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan juga berharap dari faedah saking ibadah niku. Bener kan? Nah niku ndak apa-apa lek ngoten niku. Berarti Allah niku memberikan tarhib. Tarhib itu semacam dorongan. Benci awakmu gelem istighfar iki Allah niku mengungkapkan faedahnya. Nah niku supados kita niki bergerak di situ. Poso misalnya ngoten. Tak niat poso rutin Senin Kamis lillahi taala. Mengharap ganjaran saking Allah. Sapa ngerti poso iki kolesterolku iso mudhun. Ngoten nggih. Sapa ngerti mudhun. Bagi dalam satu hadis niku, meskipun hadis niki diperselisihkan ulama, ya, tentang derajat, tentang keabsahan, sumu tasih, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah niku mboten napa-napa ngoten niku. Senajan misal mboten angsal dia tidak memperoleh faedah keduniaannya, tapi setidaknya dia mendapatkan manfaat akhirat. Begini niatnya pun dipasang pun. Nah niku mboten syirik. Ya. Sedekah, zakat. Kan zakat, sedekah niku kan dipercaya bisa melipat gandakan harta kita. Ya. Harta kita semakin tumbuh, semakin barokah. Diniatno niku zakat niku, ya Allah kula zakat sedekah krana panjenengan, mengharap pahala dari panjenengan. Dan dia juga berharap mudah-mudahan saking sedekah niku Allah melimpahkan keberkahan, ya, pertumbuhan di dalam hartanya. Nah niku mboten apa. Tetapi kedah kita pahami, hendaknya menawi kita ini menggabungkan antara pahala akhirat dan dunia di dalam satu ibadah itu, supados niat kanggene Allah niku sing lebih gede. Ya. Jangan semata-mata mengharapkan keduniaannya itu yang besar.
Meskipun sebagian besar para ulama itu membolehkan perkara demikian, tetapi sebaiknya niat yang paling besar itu adalah kangge sinten Allah Subhanahu wa taala. Niki kita pahami supados ibadah kita, niat kula panjenengan di dalam lampai ibadah niku ikhlas karena Allah. Nah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun termasuk saking bentuk syirik yaitu al-i'timadu 'alal asbab, bersandar bergantung terhadap sebab. Ya. Niki banyak terjadi di dalam keseharian kita, tapi kita ini boten nyadar. Al-asbab, napa niku asbab atau sebab? Ya. Hiyal umurul lati yatawassalu bihal insanu liyahsula ala ma yuriduhu min matlub. Diarani sebab itu adalah perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada manusia sesuatu yang bisa dia hasilkan dari apa yang dia inginkan. Terus istilah itu jalara, ya. Sesuatu yang menjadi perantara kanggene menungso niku wau untuk menghasilkan apa yang dia inginkan. Niku namanya sebab. Au yandafi'u anhu ma yakhshahu min marhud. Sebab itu bisa juga berarti perkara yang bisa menolak, menjauhkan saking tiang niku wau perkara yang apa yang dia takutkan dari yang dia benci, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dados sebab niku perkara sing dadosaken lantaran, ya, atau perantara manusia yang itu bisa menjadikan, yang bisa mendatangkan manfaat kangge kita ataupun yang bisa kita terhindar dari sesuatu sing kita boten seneng. Wal asbabul lati thabata naf'uha bisyar'i. Dan sebab, perkara sebab niku secara kemanfaatan itu pertama ditetapkan secara syariat niku jelas, ya. Atau secara syariat, secara syar'i sebab niku pun ditetapkan manfaatnya. Contoh sebab yang ditetapkan secara syariat, tiang niku lek kepengin sehat, misalnya mboten awake mboten motak, maka sebabnya harus makan. Oke, terus penjak awake niku sehat, awake niku saged urip, maka secara syariat manusia niku diperintah untuk makan. Makan itu adalah sebab, ya. Tiang niku lek kepengin sugih, secara syariat sebab yang ditetapkan itu dia harus bekerja. Nah, sebab-sebab yang seperti itu niku sebab yang kemanfaatannya itu ditetapkan secara syariat. Yang kepengin pinter dia belajar, ngoten ya. Secara syariat itu seperti itu. Au bitajribati shahihah, atau secara pengalaman yang benar, uji coba yang benar.
Jadi sebab yang dibolehkan itu adalah sebab yang dipandang secara syariat itu benar, secara ilmiah juga benar. Contoh, menawi wonten tiyang niku sing sakit demam, ya, maka secara ilmiah, secara uji coba lab, melalui observasi, penelitian dan lain sebagainya, dia itu harus minum obat paracetamol. Ya. Niku namanya bit tajribati shahihah, melalui pengalaman, melalui uji coba yang benar. Tidak mungkin orang sakit demam ngombe obat mencret misalnya, tidak bisa. Ya. Niku sebab-sebab yang sampun diatur di dalam perkara akidah nih. Karena ada sebab itu yang tidak boleh, ya, tidak boleh secara akidah, tidak boleh secara fikih, niku diambil. Contoh, kados tiang niku lek kepengin sugih, ya, kan dia harus bekerja. Ketika dia bekerja itu hendaklah bekerja sing halal, maka itu boleh. Tapi kalau dia bekerjanya niku nganakno duit, jadi bang didil, ya, jadi nopo malih, judi, nah itu tidak boleh. Sebab yang dilarang di dalam agama, atau sebab yang dilarang di dalam agama yang tidak ada kaitan dengan musabab, ya. Misal wonten tiang loro, ranjene tiang loro niku kan berobat, juga niku berobat dan dokter, atau dia beli pil dan apotek, ya. Atau dia misalnya meruqyah, niku kan secara syariat boleh. Tetapi dia mengambil sebab yang tidak ada kaitan dengan musabab, dengan penyakit. Wong loro nak kuburan, ya, jaluk-jaluk nak kuburan, jaluk-jaluk nak dukun, kepengin sugih nak sirawiti, itu kan nggak ada kaitan, ya. Nek kepengin sugih harus bekerja, tapi ini mboten golek tuyul, itu kan tidak ada kaitan sama sekali. Nah, yang perkara demikian itu nanti akan kita bahas yang seperti itu. Jelas yang demikian itu dilarang. Nah, ketika seseorang mengambil sebab yang bagi isti'maluha ma'at tawakkul 'ala Allah Ta'ala, kita mengambil sebab itu, menggunakan sebab itu haruslah disertai dengan tawakal kepada Allah, ya. Terus menawi kita ini diarani tawakal, pasrah kepada Allah, itu artinya apa? Dia mengambil sebab, hatinya bersandar kepada Allah. Lek wonten tiyang niku njupuk sebab tok tapi atine mboten bersandar, tidak boleh. Percaya kali sebab tok tapi atine mboten percaya dhateng Allah, tidak boleh seperti itu. Atau kalau ada orang yang dia hanya bersandar kepada Allah tapi mboten purun sebab, ya, maka tindakan seperti ini pun juga menyalahi syariat. Mergi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku wonten tiyang badhe mlebet masjid, ya, niku untane niku dijarno ngoten mawon, mboten ditaleni, mboten diapa wis dijarno ngoten. Maka yang tahu demikian itu Rasulullah kemudian menegur, apa kamu tidak mengikat untamu ini? Cara mriki ngoten sepeda enggak dikunci. Oh, saya tawakal aja kepada Allah. Oh, tidak seperti itu. Kamu ikat dulu baru kamu tawakal, pasrah dan Allah.
Jadi sing diarani tawakal pada Allah, pasrah datang Allah niku, kita punya usaha dulu yang itu merupakan bagian kita. Ya. Setelah kemudian kita meninggalkan, kita pasrahkan kepada Allah yang itu adalah bagiannya Allah. Benar ya? Atau sepeda, cara sepeda niki kita pun pasrah. Ya Allah, kalau titip sepeda niki, kalau pada jamaah, panjenengan kunci Pak. Itu upaya kita itu. Ya. Itu upaya kita. Barulah kemudian kita masuk masjid yang kita tidak tahu sepeda ini aman, diincer maling, tanda, ya Allah kita tidak tahu, kita pasrah ke Allah. Nah itu bagiannya Allah menjaga niku wau. Benar kan? Jadi terlalu pede ambil awak dewe yang sebagai makhluk ini tidak boleh. Terlalu menggantungkan kepada Allah yang kita diberikan ikhtiar kemudian kita tidak melakukan, itu juga tidak boleh. Nah ini kita pahami. Nah, ketika seseorang mengambil sebab dan hatinya bersandar kepada Allah, ya, dia meyakini bahwa sebab itu hanya sekedar sebab. Wong loron cukup pil, ya wis pil niku ya pil, ya. Pil niku mboten saged memberikan dampak apapun kecuali karena kehendak saking Allah. Itu harus kita pahami, ya. Harus kita yakini. Menawi Allah niku kersa memberikan manfaat, di manfaat pil niku langsung waras. Tapi kalau tidak manfaat, ya Allah ngerasakan buatan manfaat, ya sudah, tidak ada efek sama sekali. Bahasa ngombe bodrek mimpitan tidak ada efek. Jadi keyakinan orang mukmin terhadap perkara sebab itu harus seperti itu. Dia mengambil sebab, segala kemanfaatan dan madaratnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Jadi tidak boleh orang itu terlalu yakin kali sebab ini tidak boleh. Wis tak koyok bodrek enak bodrek wis lali kali sing kayak sembuh niki, tidak boleh seperti itu. Di zaman Nabi SAW di Madinah dulu itu ada sistem pengobatan yang dianggap mayoritas orang Madinah pada saat itu manjur, Pak. Itu pengobatan namanya kai, al-kai, pengobatan pakai metode api. Ya. Penyakit apapun dicandak kali kai itu hampir semuanya sembuh. Sampai kemudian orang-orang itu mengatakan begini, wes gak koyok kai, awakmu loro opo ae tambahno kai, mesti waras. Jadi seakan-akan kai itu yang menjadikan sebab atau menjadikan sesuatu itu, penyakit itu sembuh. Saking perkara itu, kemudian Rasulullah SAW menyinggung bab 70 orang masuk surga tanpa hisab. Ya, terus Rasulullah dalam hadis yang sangat panjang, itu menceritakan wonten umat Rasulullah ini 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dan terus kita ini tidak ditakoni kalau Allah ini. Begitu saking mahsyar, dibuka pintu surga langsung masuk surga. Tidak perlu ditakoni, tidak usah diadab. Enak tambahan-tambahan itu. Enak Pak itu. Siapa 70 orang ini? Niku Rasulullah niku menyinggung la yaktawuna, mereka itu tidak memakai pengobatan kai. Kai itu yang dianggap pada saat itu adalah mujarab-mujarabnya obat. Itu kalau dikiaskan di zaman kita, menawi kita niki lek wonten obat sing viral sekarang, ojo terlalu meyakini temen. Misalnya bodrek, wis gak koyo enak koyo bodrek, wis tak loro apa untu, kayak ono bodrek, iki bodrek apa. Jadi seakan-akan bodrek niku sing menyembuhkan. Ya. Gak koyo dokter iku. Nah, ini Pak. Nanti tambahan kita ngoten iki. Wis teman loro, wis gono dokter iki.
Jadi seakan-akan kita itu lupa yang memberikan sehat itu sinten, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku ini sakit, Allah yang memberikan obat. Dokter, obat, jamu itu semuanya wasilah, Pak. Ya. Sebab lek Allah mboten ngersakno waras nggih mboten waras. Itu yang harus kita tanamkan. Ya. Kalau kita meyakini bahwa yang memberikan, yang sebab itu adalah menjadikan kita niku wau hasil, ya, dan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyadari perbuatan itu masuk kepada syirik kecil. Ya. Nah, ini kalau tidak disadari syirik kecil niku wau, kita mboten njaluk istighfar pada Allah, dijarno, akhirnya lali kali sing gawe urip niki. Akhirnya secara totalitas dia akan mengagungkan sebab. Ya. Napa wonten tiyang niku sing mengagungkan sebab? Wonten, Pak. Tiyang niku lek sampun mengagungkan sebab, ya. Napa malih sampai napa mengakui lek wis aku iki koyo ngene iki mergo ngene. Lali kali sing gawe urip niki. Dia bisa kufur nek ngoten niku. Contone kados sinten? Qarun. Ya. Piyambakipun diparingi rezeki oleh Allah, kekayaan melimpah ruah, ya, yang luar biasa seperti itu. Apa yang dia katakan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku iki duwe koyo ngene kabeh iki mergo aku iki duwe ilmu. Ya. Dia lupa yang memberikan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahaya Pak kita. Misalnya wonten tiyang sakit, tambahi kono gak kena, ya, wis berkali-kali mau pijet, mau herbal, dokter pundi mawon, wis dilala kok diparingi Allah ilmu sehat. Akhirnya dia mengatakan gini, wis iki awak dhewe, misalnya mau matan bojo iki, wis ngene ibu, awak dhewe iki usahai diikhtiari obat kono dilala waras. Ya. Lupa Pak kali sing nggahi waras niku. Tiang lek ngoten niku bisa masuk dalam jebakan syirik. Kata mboten niku. Banyak Pak. Makanya iki terus ulang. Kita yang menganggap makan, ya, terus menawi wonten yang luwe, terus kita menganggap makan, kegiatan makan itu yang menyebabkan kita kenyang, yang menjadikan kita niku kuat, tanpa tidak kita sadari pernyataan seperti ini itu bagian dari syirik. Mari mangan, padahal lupa yang memberi makan itu sinten? Allah, Pak. Alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang memberi makan kalian dari lapar. Sing dadekno tiyang kenyang niku sinten? Allah. Mboten panganan, mboten. Ya. Makanya ulama itu kemudian niki barokah kita niki ada bismillah. Okay. Bismillah itu setidaknya menghindari seseorang itu saking syirik. Makanya kita ini badhe maem, badhe minum, ucap bismillah. Karena yang memberikan makan kemudian dari makan itu menjadikan kita itu kenyang itu sinten? Allah. Kating untal pil nggih ngoten bismillah. Kadang kita mboten nyadar, atine mboten bersandar mau, tapi pun diwakili kali bismillah niku napa? Apalagi nanti kalau ditutup dengan hamdalah, berarti kan masih menyandarkan sedaya niku datang sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu yang niku ngeten. Kadang kita niki mboten koyo-koyo percaya kali Allah bab masalah sebab. Karena kehidupan kita itu disekat dengan adat kebiasaan.
Opo-opo itu karena apa istilahnya ngoten niku? Ya adat. Wong lemes mergo gak mangan. Akhirnya mangan jadi kuat. Ya. Orang ada, bayi itu ada karena ada hubungan intim suami istri misalnya. Pertemuan antara sel sperma dengan ovum. Itu kan sebab yang kemudian lahirlah anak. Menungso niku pikirannya masih sebab. Nek gak sebab kaya Allah tidak bisa menjadikan sesuatu tanpa sebab. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu lebih kuasa dari itu semuanya. Tidak dengan sebab itu Allah bisa menjadikan sesuatu. Ya. Contohnya sini, Nabi Isa. Nabi Isa itu di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Al-Quran itu ada, ya, diyakini oleh semua ajaran. Beliau itu ada tanpa bapak. Itu kan mematahkan dalih bahwa sesuatu itu harus dengan sebab. Tidak harus dengan sebab. Tapi dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Menangun kita ini kan sudah banyak dicekoki dan sekolah itu adatnya seperti itu. Ketemu sel sperma, ovum, jadi manusia. Allah itu bisa menjadikan sesuatu manusia, tidak pakai itu. Nabi Adam itu tanpa apapun, tidak pakai sperma, tidak pakai ovum. Ya. Nabi Isa juga seperti itu. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu sebagaimana perumpamaan Adam. Tidak perlu sperma, tidak perlu ovum. Mor-mor wonten. Itu kan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas menawi kita niki dengan perkara sebab. Ampun ngantos perkara sebab niku dijadikan sesuatu sing gede. Nopo-nopo supados kita niki sandarkan segala sesuatunya niku datang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ngene iki wae contohnya nggih. Badhe nopo-nopo aktivitas bismillah. Nggih. Terus dengan bismillah niku sampun mewakili bahwa kita niki melibatkan di dalam perbuatan kita niku wau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki bab masalah syirik kecil yang terkait dengan hati. Niki sampun kita bahas wonten 4. Nggih wonten riya, wonten tatayyur, wonten beribadah mengharapkan keduniaan, ya. Dan juga napa niku wau sing terakhir iktimat atau bersandar dengan sebab. Niku perkara syirik kecil yang berkaitan dengan hati. Dan masih ada pembahasan syirik kecil yang berkaitan dengan ucapan dan syirik kecil yang berkaitan dengan perbuatan. Ya, Nabi diterusakan monggo akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Pun kula kinten kasempatan mugi bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.